sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali fi hadzal kitab Syekh Jalalain wa jami' masyayikhina wa lil hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah As-Saffat ayat 58 yang nanti akan kita baca. Di ayat sebelumnya Allah menggambarkan kenikmatan orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang kemudian masuk ke surga disebut sebagai ahlul jannah atau penghuni surga. Di antara kenikmatan-kenikmatannya, mereka di sana Allah berikan kenikmatan-kenikmatan berupa makanan, minuman dan juga pasangan hidup yang di sana. Dan dari semua kenikmatan ini ada satu ucapan yang disebutkan oleh mereka, walaula ni'matul rabbi lakuntu minal muhdarin. Andai saja bukan karena nikmat Allah kepadaku, maka tentu aku akan diseret ke neraka. Alhasil apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan sampai hari ini, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa puasa, ini adalah bimbingan dari Allah, bukan dari kebisaan dan kemampuan kita. Kalau bukan Allah yang membimbing kita, kita nggak bisa. Ini adalah satu awal pemberian Allah yang pertama kali Allah berikan kepada kita sebelum surga. Itu yang Allah berikan pertama adalah kesempatan untuk kita, dan Allah pilih kita untuk orang yang bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi andai tidak diberikan pahala, ditentukan untuk bisa jadi sholat aja,
untuk bisa jadi orang yang ngaji, untuk bisa jadi orang yang puasa, itu udah hadiah dari awal, saudara. Semua kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sejati, bukan kenikmatan materi, ini semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan ketika kita bisa mengabdi kepada Allah, bisa beribadah, dan itu berkat tuntunan Allah, bukan karena kita, bukan karena kebisaan kita. Nah, pada ayat yang berikut ini, karena bahagianya para penghuni surga, kemudian di antara mereka ini bercakap-cakap. Di ayat 58 yang akan kita baca berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Afama nahnu bimayyitin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Afama nahnu bimayyitin, maka tidakkah kita semua ini bimayyitin, mati, tidakkah kita semua ini mati, illa mautatanal ula, kecuali kematian kita yang pertama, ayillati fid dunya, ya maksudnya yaitu yang kematian yang ada di dunia. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan tidaklah kita ini termasuk orang-orang yang diazab, yang disiksa. Ini kata penghuni surga. Hum istibhamu taladdudin wa tahaddutin bi ni'matillahi ta'ala. Ini adalah pertanyaan menyatakan kenikmatan dan juga membicarakan kenikmatan dari Allah Ta'ala, atau tahadduts bin ni'mah, minta bidil hayati, berupa keabadian hidup, wa adamit ta'zimi, dan juga tidak diazab atau tidak disiksa. Inna hadza, sesungguhnya ini, alladzi dzukira li ahli jannah, yang sudah disebutkan untuk penghuni surga, lahwal fauzul azim, sungguh adalah kemenangan yang besar. Limithli hadza falya'malil 'amilun, dengan yang semisal amal perbuatan ini, falya'malil 'amilun, maka hendaklah berbuat siapa al-'amilun, orang-orang yang berbuat. Kila dikatakan yuqalu lahum dzalika. Ada satu kaul yang mengatakan ini bukan orang-orang muslim atau ahlul jannah yang mengucapkan, tapi ini adalah ucapan malaikat yang diucapkan kepada orang-orang penghuni surga. Ini menurut satu kaul. Maka diucapkan yuqalu lahum dzalika, diucapkan falya'malil 'amilun, limithli hadza falya'malil 'amilun. Wa qila hum yaquluna, ya hum yaqulunahu, dan satu kaul mengatakan kata-kata limithli hadza falya'malil 'amilun ini adalah ucapan para penghuni surga. Para penghuni surga, orang-orang yang memang di dunianya melakukan amal perbuatan baik atas dasar iman, saudara. Karena ada amal perbuatan baik tapi tidak didasarkan iman. Amal perbuatan baik dia dengan fakir miskin ini open banget pokoknya, sama anak yatim baik, dermawan banget, tapi tidak didasari oleh keimanan. Dasarnya dia melakukan itu ya karena dasarnya kasihan aja, dasarnya karena kemanusiaan, atau dasarnya karena dituntut oleh masyarakat supaya dilihat orang maksudnya. Maka bukan atas dasar keimanan. Amal ibadah yang seperti itu manfaatnya cuma sampai di dunia aja, di akhirat gak akan ada nilainya. Beda dengan yang mendasari amal perbuatannya dengan iman. Amal perbuatan baik seperti sedekah, dermawan, kemudian santun atau menyantuni anak yatim, didasari karena iman. Di atas dasar iman Allah perintahkan untuk menyantuni anak yatim, Allah perintahkan untuk sedekah, Allah perintahkan untuk baik kepada orang tua, baik kepada tangga, dan dia mendasari semua amal itu, ini saya melakukan karena Allah perintahkan, maka itu namanya amal berdasarkan iman. Orang-orang yang amal perbuatannya berdasarkan iman, maka nanti di akhirat akan memperoleh nikmat-nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat-nikmat yang sangat besar itu adalah keabadian hidup, abadi, kekal, nggak ada kematian lagi di sana. Iman itu pernah saya sampaikan, iman itu mirip dengan SK, saudara. Mirip dengan surat apa SK namanya?
Surat keputusan. Ya, SK PNS atau SK ASN. Surat keputusan. Namanya SK ya? Itu PNS kalau dia udah punya SK. Kadang SK ada yang disekolahin segala ya. Sekolahin buat minjem duit maksudnya. Nah, itu saktinya SK. Iman itu seperti orang yang punya SK. Andai dia udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah punya SK sebagai orang beriman. Walaupun imannya nggak sempurna, ya orang nggak sholat, nggak puasa juga, tapi dia syahadat. Maka iman yang seperti ini, yang hanya sampai syahadat saja dari hati, kemudian melahirkan syahadat, dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, ini sudah bisa menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Artinya dia tetap bisa masuk neraka, cuma nggak kekal. Kenapa? Karena ada keimanan. Keimanan itu ibarat SK. Dia udah syahadat, sudah mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka andai dia tidak melakukan perbuatan apa-apa, sama kayak PNS, dia nggak kerja juga di kantor, tetap dapat gaji nggak tuh? Dapat gaji juga. Orang beriman, dia udah syahadat, tetap nanti akan dikasih balasan surga, walaupun mampir dulu. Beda sama orang yang nggak punya SK, honorer, honor aja, honor, datang aja dia ke kantor, ya bantu-bantuin aja sama pegawai yang memang punya SK, disuruh ini dia kerjain, disuruh itu dia kerjain, ya dia akan digaji, ya cuma gajinya sebegitu, namanya gajinya honor, gajinya cuma segitu-gitu aja. Kalau dia kerja, ya bakal dikasih honor, kalau nggak kerja nggak dikasih honor. Yang punya SK, yang punya SK mau dia kerja nggak kerja tetap dapat gaji. Ini iman. Orang yang punya iman diibaratkan seperti orang yang punya SK. Tapi yang tidak punya iman, ya kalau dia bekerja nanti akan Allah berikan balasan, ya cuma balasannya di dunia. Orang yang ingkar kepada Allah tapi dia rajin sedekahnya, itu di dunianya bisa tambah, bisa terus hartanya itu nggak habis itu bisa, karena memang Allah berikannya di dunia. Tapi nanti di akhirat enggak, di akhirat tidak akan bisa menyelamatkan amal-amal perbuatannya. Untuk orang-orang beriman yang dan beramal soleh, amalnya ini didasarkan keimanan, dia punya SK dan juga dia melakukan perbuatan baik atau bekerja dengan sebaik-baiknya di dunia, maka akan masuk dalam surga, dan kenikmatan surga itu sifatnya abadi. Karenanya di sini antara penghuni surga nanti, kemudian ada percakapan, apa ma nahnu bimayyitin illa mautatanal ula. Iya ya, kita ini matinya cuma sekali doang ternyata. Kita ini matinya dulu doang waktu di dunia. Sekarang nggak ada mati-mati lagi, dan sekarang kita hidup abadi. Ternyata kita di sini Allah berikan kekal, ditambah lagi Allah berikan nikmat yang tidak terbatas. Pertanyaan apa ma nahnu bimayyitin, apakah kita tidak mati kecuali yang pertama? Ini adalah pertanyaan retoris sifatnya, pertanyaan yang nggak butuh jawaban, tapi hanya untuk mengungkapkan bahwa dia itu senang, bahwa dia itu bahagia. Penghuni surga itu mengungkapkan pertanyaan ini, dia senang, bahagia bahwa ternyata memang cuma sekali doang mati waktu di dunia. Di akhirat apakah ada kematian? Tidak ada. Di akhirat semuanya kekal. Nanti di akhirat itu hadirin, malaikat bilang kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun bila amwat. Wahai penghuni surga, jamaah Masjid Al-Abror, amin ya Pak? Jamaah Masjid Al-Ikhlas, wahai penghuni surga, khuludun bila amwat, kekal, nggak ada mati sekarang di sini, kata malaikat. Selamat, wahai penghuni surga, khuludun bila amwat, selamat, kalian di sini kekal dan nggak ada mati, nggak ada kematian, kalian kekal di sini. Apakah cuma penghuni surga saja? Enggak, penghuni neraka juga digituin. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun bila amwat, wahai penghuni neraka, kekal kalian, nggak mati-mati. Coba gimana rasanya itu?
mendingan mati, nggak bisa, udah nggak ngerasain lagi. Nah ini terus-terusan di neraka dan ngerasain lagi. Begitu disiksa hancur semuanya, Allah ganti kulit yang baru lagi, diganti kulit yang baru, dihancurkan lagi, ganti kulit yang baru, terus. Jadi berkali lipat, berulang-ulang itu siksaan kepada orang-orang kafir di neraka, sifatnya abadi. Jadi dua ini tempatnya, sorga atau neraka, dan dua-duanya ini kekal. Dua-duanya ini nggak ada habisnya. Untuk penghuni sorga ya kekal dengan kenikmatan-kenikmatannya. Untuk penghuni neraka juga kekal dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan siksaan-siksaan atau azab-azabnya. Orang yang ada keimanan meskipun sedikit, ada iman bahwa Tuhan hanya Allah, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Imannya dari hati muncul dengan syahadat, muncul melalui syahadat. Kalau sudah sampai pada tahap ikrar yang namanya syahadat, maka itu sudah bisa menyelamatkan dia dari kekal. Artinya kalaupun dia nggak sholat, ya andai nggak sholat, nggak ada di sini mah sholat semua ya, bukan orang sini. Ada orang yang cuma syahadatnya waktu nikah doang, nggak ada. Waktu dia nikah atau waktu dia jadi saksi misalnya, diambil persaksiannya dengan awal syahadat. Sholatnya enggak, puasanya enggak. Ini syahadat bisa menyelamatkan dia dari kekal. Artinya dari kekal di neraka. Nanti setelah batas waktunya, maka akan Allah angkat. Terus masuknya kemana? Masuk surga. Terus siapa yang kekal di neraka? Yang kekal di neraka adalah orang-orang yang memang tidak percaya akan adanya Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, itu kekal di neraka. Kalau kita perhatikan di sini hadirin, kekalnya ini, kekalnya ahli surga di surga dan kekalnya ahli neraka dan di neraka, ini adalah lantaran niat. Lantaran niat. Niat itu meskipun diucapkan sekali, tapi berkelanjutan. Niatnya orang mukmin waktu dia ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, niat kita waktu kita ikrar aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, ini kita ucapkan ini berkelanjutan terus. Artinya selama nafas masih ada dalam badan kita, selama masih dalam hidup, maka kita akan terus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Andai kita dikasih umur 1000 tahun, kita akan tetap begitu terus. Karena awalnya niatnya ada di situ. Awalnya niatnya ada di ikrar itu. Orang sholat, waktu dia Allahu Akbar, usolli fardul maghrib, dalam hatinya aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Selama belum ada yang membatalkan niatnya, maka dia akan terus sholat. Selama belum ada yang membatalkan sholatnya, maka akan terus sholat. Betul apa enggak itu? Betul, kecuali kalau dia udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah batal udah, karena udah salam. Atau dia hadas, batal. Niat itu akan berlanjut terus, niat itu akan tidak terputus. Selamanya niat akan seperti itu, kecuali ada yang membatalkan niat itu. Ada yang membatalkan ibadah itu, sebagaimana sholat. Demikian juga syahadat kita. Syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sholat, alhamdulillah puasa juga. Atau andai ya ada orang yang syahadat saja, tapi belum sholat, belum puasa, itu dia sudah ikrar dan tidak ada yang membatalkan syahadatnya. Artinya dia nggak murtad, kemudian dia juga nggak menghina satu dari nabi-nabi Allah, dia tidak menistakan Al-Quran misalnya, maka syahadatnya nggak batal. Selama syahadatnya nggak batal, masih ada harapan nanti masuk surga. Ini awalnya dari niat,
maka nanti dia masuk surga. Surga balasannya kekal selamanya. Kenapa demikian? Karena syahadat seperti niat. Syahadat itu ikrar yang imbasnya panjang seperti niat. Karena tidak ada yang membatalkan, maka akan berlangsung terus. Demikian juga balasannya nanti di surga. Balasannya di surga juga akan berlangsung terus dan sifatnya khalidina fiha, selamanya dalam surga. Demikian juga orang yang ingkar, hadirin. Orang kufur kepada Allah, ingkar emang dari hatinya, apalagi sampai mengucap bahwa innama anta mengucap bahwa Nabi Muhammad itu, bahwa Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu bukan nabi, engkau itu ma anta mursalun, engkau bukan rasul. Ini waktu sudah muncul ucapan seperti ini kepada Nabi Muhammad, ini semacam ikrar, semacam niat, bahwa dia niat bahwa aku tidak percaya kepada Muhammad, aku tidak percaya kepada adanya Allah. Dia niat seperti itu. Dan kalau tidak dibatalkan, selamanya niat itu akan jadi orang ingkar. Oleh karenanya balasannya juga kekal. Karena panjang, belum ada yang menggugurkan kekufurannya, belum ada yang membatalkan ingkarnya dia. Apa yang bisa membatalkan ingkarnya dia? Ya masuk Islam, syahadat. Ini alasan kenapa hidup di dunia cuma 70 tahun, ya kafirnya ya 70 tahun, tapi kenapa dibalasnya kok selamanya? Alasannya karena memang di awalnya dia sudah niat, dia tidak percaya Allah, dia tidak percaya kepada Rasulnya, maka niat itu berlangsung terus. Sebagaimana niat sholat tadi, niat sholat akan berlangsung terus, kalau belum ada yang batalin maka akan terus berlangsung sampai meninggal, itu tetap begitu. Demikian juga orang-orang beriman saat sudah syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah, kita saat sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka selama tidak ada yang membatalkan, kita tidak nyembah berhala, enggak sujud sama sendal, kita enggak nyembah mertua misalnya, pokoknya yang bikin murtad, selama tidak ada yang membatalkan, maka itu berarti iman kita tembus terus sampai akhirat. Dan balasannya juga akan seterusnya. Balasannya juga khalidina fiha. Dua-duanya di dua tempat ini, baik di neraka maupun di surga, ini sifatnya kekal, tidak ada kematian lagi. Orang-orang yang ada di surga atau penghuni surga, ya Allah berikan kekal dengan kenikmatan. Orang-orang yang ada di neraka, penghuni neraka, Allah berikan kekal dengan siksanya. Bagaimana orang-orang mukmin yang tadi ada keimanan, dia mampir aja, dia mampir ke neraka, kemudian nanti pada waktunya akan diangkat dan masuk surga, kekal juga dengan kenikmatan di surga. Ini murahnya Allah, hadirin. Allah itu maha pemurah. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Di antara empat kemungkinan ini, maka ya bisa kita buktikan bahwa Allah itu sayangnya Allah mengalahkan murkanya. Ada orang, yang pertama, ada orang iman, kemudian sampai akhir hayatnya dia terus iman. Sampai akhir hayatnya dia terus iman. Kira-kira di surga apa di neraka tuh? Surga. Ada orang iman tapi maksiat. Ada orang iman tapi maksiat. Kira-kira dia di surga apa di neraka tuh? Ujung-ujungnya surga juga. Kemudian ada orang kafir. Ada orang kafir, dia bukan cuma maksiat, dia kafir, tapi di ujung hayatnya dia iman. Surga apa neraka tuh? Surga juga. Nah, ada orang dari lahir kafir, waktu muda dia kafir, sampai mati kafir juga, di mana tuh? Neraka. Banyakan yang surga apa banyakan neraka, Pak? Banyakan yang surga. Ini bukti bahwa rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Artinya mengalahkan di sini, rahmat Allah ini lebih besar dibanding murkanya. Oleh karenanya jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah. Demikian juga orang-orang saudara-saudara kita mungkin
jangan putus asa kepada kasih sayang Allah, kepada ampunan Allah. Karena masih banyak kemungkinan untuk Allah ampuni, itu masih sangat mungkin. Rahmat Allah ini mendahului murkanya. Adat atau kebiasaan dalam Al-Quran, adat atau kebiasaan Allah dalam Al-Quran setelah menyebutkan keadaan orang-orang beriman dalam surga, kemudian Allah sebutkan keadaan orang-orang kafir di neraka. Ini buat perbandingan, buat komparasi. Kalau tadi disebutkan penghuni surga dengan kenikmatan-kenikmatannya, dengan antara percakapan mereka, percakapan sesama mereka, ini sudah disampaikan dan sudah dibacakan dalam ayat As-Saffat sampai ayat 61. Maka berikut ini digambarkan keadaan-keadaan orang di neraka. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Adzalika, apakah yang demikian itu? Al-madhkuru lahum, yang disebutkan untuk penghuni surga. Ada kenikmatan surga berupa makanan, minuman, ada bidadari, ada kekal dengan kenikmatan itu semua. Apakah itu khairun, lebih baik, nuzulan, tempatnya. Wa huwa ma yu'addu lin-nazili min doifin wa ghairihi. Nuzul itu satu tempat yang disediakan untuk para tamu. Jadi satu tempat yang memang untuk nginepnya para tamu atau untuk dijamunya para tamu. Yang demikian itu kenikmatan-kenikmatan surga, apakah itu merupakan tempat yang lebih baik? Am syajaratuz zakum, ataukah syajaratuz zakum, ataukah pohon zakum? Ada pohon namanya pohon zakum. Al-mu'addati, yang disediakan di ahlin nari untuk penghuni neraka. Wahia min akhbathis syajari al-murri bitihama. Ini adalah pohon yang paling pahit di negeri Tihamah. Yunbituhallahu fil jahim, Allah tumbuhkan pohon itu fil jahim, dalam neraka jahim, kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Inna ja'alnaha, sesungguhnya kami jadikan syajaratuz zakum, pohon zakum, bidzalika, dengan itu kami jadikan fitnatan lidzalimin, sebagai fitnah, sebagai ujian lidzalimin, untuk orang-orang zalim. Al kafirina, maksudnya orang-orang kafir, min ahli Makkah, yakni penduduk Mekah. Idz qalu, ketika mereka berkata, an-naru tuhrikus syajar, api itu bisa membakar pohonan. Fakaifatun bituhu, bagaimana mungkin api bisa menumbuhkan pohonan? Ini perbandingan. Kalau di surga, penghuni surga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dan kekal dengan kenikmatan-kenikmatan, apakah itu lebih baik atau dibanding dengan pohon zakum? Pohon zakum itu, saudara, ada di negeri Tihamah. Buahnya pahit banget. Nah, ini nanti menurut riwayat dan keterangan Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Imam Jalalain, ini pohon zakum ini nanti Allah tumbuhkan lagi di neraka jahim. Sengaja Allah tumbuhkan. Buahnya pahit, benar-benar pahit, Allah tumbuhkan. Dan inilah yang nanti buat sajian para penghuni neraka, pohon zakum ini. Di sini kata Allah berfirman di sini, am syajaratuz zakum, apakah yang demikian kenikmatan surga itu lebih baik ataukah pohon zakum? Ataukah pohon zakum yang kami tumbuhkan di neraka? Mau pilih yang mana? Maksudnya begitu. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih di surga atau mau pilih makan pohon zakum yang ada di neraka? Sesungguhnya Allah menjadikan pohon zakum tumbuh di neraka jahim. Nah, asalnya di dunia, di negeri Tihamah, kemudian Allah tumbuhkan di neraka jahim. Ini fitnatan lidzalimin, sebagai fitnah atau sebagai ujian untuk orang-orang zalim.
Orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir, orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah, waktu mendengar ayat ini, ayat yang menyatakan bahwa ada pohon di neraka namanya pohon zakum, dan pohon zakum itu pohon yang ada di negeri Tihamah, nanti akan Allah tumbuhkan lagi di neraka. Orang-orang kafir Mekah bilang, gimana sih urusannya, orang yang namanya pohon kena api ya mati, ngapa bisa tumbuh di neraka, katanya begitu. Sengaja Allah buat seperti ini untuk fitnah atau sebagai ujian untuk orang-orang kafir. Pasti kalau ada kabar dari Nabi Muhammad bahwa Allah menumbuhkan pohon zakum di neraka, pasti geger itu. Orang-orang kafir pasti pada ngenyek, pada ngeledek Nabi Muhammad. Gimana urusannya, pohon itu pasti mati kena api, lah ini malah tumbuh di neraka. Nah, kata Allah, inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Kami jadikan ini sebagai fitnah, sebagai satu ujian untuk orang-orang kafir. Biar ketahuan mana yang kafir, benar-benar kafir, yang kemudian ngeledek atau ngenyek Nabi Muhammad, dan mana orang-orang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangankan pohon, semua yang Allah kehendaki itu bisa hidup di neraka, termasuk orang-orang kafir, enggak mati-mati, hidup terus. Begitu rusak tubuhnya diganti lagi, dikasih nyawa lagi, hidup terus, enggak bakal mati. Begitu juga yang lain, ada ular, ada kalajengking, itu semua hidup semua itu di neraka, enggak mati. Kenapa bisa seperti itu? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah, maka makhluk seperti ular, kalajengking yang ada di neraka, walaupun kena api dia nggak mati, dia tetap hidup karena udah dapat izin Allah. Dia udah punya satu tugas yang memang Allah berikan kepada dia, harus di situ. Ini bagian dari izin yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk tertentu, termasuk pohon zakum, termasuk ular, kalajengking yang memang Allah izinkan tetap hidup di neraka, ya akan tetap hidup meskipun ada api. Nggak nyampe ini orang-orang kafir, nggak nyampe pikirannya pada kesimpulan ini, nggak nyampe, karena mereka menganggap bahwa api itu pasti mematikan semuanya. Padahal kalau Allah izinkan, maka ada yang nggak mati dan terus akan tetap hidup dalam api itu. Demikian juga orang-orang yang Allah berikan syafaat, Allah berikan hak untuk syafaat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW tentu, kemudian malaikat, kemudian orang-orang soleh dan ulama. Ini Allah berikan hak buat menolong orang-orang yang dia kenal. Bagaimana cara syafaat? Syafaat yang dimaksud bagaimana? Mengangkat orang-orang yang dia kenal dari neraka. Jadi guru kita turun ke neraka, nggak panas itu, nggak panas, dengan izin Allah. Turun ke neraka dan ngelihat, oh ini ada yang nyangkut satu murid saya ini, saya mau selamatin, ayo diangkat. Begitu juga orang-orang soleh, dan demikian juga para malaikat. Ini Allah berikan hak untuk memberikan syafaat dan bisa masuk ke dalam neraka tanpa panas, dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah bisa. Orang-orang kafir tidak sampai pada kesimpulan ini karena memang balik lagi tauhid atau akidah, karena memang dia tidak bisa memberikan peta dalam pikiran mereka. Apa yang tadi kita bahas dan segala kejadian yang ada di akhirat itu di luar nalar. Sedangkan nalar kita cuma menangkap yang biasa aja. Nalar kita cuma menangkap bahwa api itu panas, kebiasaannya api itu panas, dan kebiasaannya pasti membuat mati pohon. Padahal di luar itu ada kebiasaan lain. Ada kebiasaan lain, dan itu masih mungkin bahwa api di situ ada pohon tetap tumbuh. Nah, itu masih dalam hal jaiz. Yang namanya jaiz
akli. Ini masih dalam hal jaiz, bukan hal yang mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Ada yang tetap hidup dalam api kobaran yang demikian panas, yang ribuan derajat Celcius masih hidup. Ini bukan hal yang mustahil, tapi masih jaiz, masih dalam keadaan dalam kekuasaan Allah, masih bisa. Karena segala sesuatu itu hadirin harus dilihat dari tiga ini yang sering sekali saya ulang, yaitu ada yang wajib akli, ada yang jaiz akli, ada yang mustahil akli. Kejadian hari kiamat yang di luar nalar itu bukan mustahil akli, tapi jaiz akli. Kita akan mudah memahami mujizat, memahami keanehan-keanehan yang ada di akhirat, memahami cerita-cerita dari Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj misalnya, ada perempuan kemudian gunting lidahnya berkali-kali putus, udah putus sambung lagi, gunting lagi. Ini kita bisa pahami dengan tiga peta ini. Di akal kita harus dipetakan, ada yang jaiz akli, ada yang mustahil akli, ada yang wajib akli. Yang mustahil akli itu hanya sedikit, maka harus dipetakan demikian. Nah, orang-orang kafir ini menganggap bahwa mustahil ada pohon bisa hidup di neraka, padahal itu bukan mustahil, itu bagian dari jaiz. Nama pohonnya adalah pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha kannahu ru'usus syayatin, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.